swasta. Perkenalkan, saya Fitri Wingati. Saya Diki Maulana. Saya Sabina Syafatiha. Saya Jaromai Setiani. Saya Dewan Hayura. Saya Desa. Pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejarah tahun 1830. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan kulturalisme, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Latar belakang sistem tanam paksa. Satu, Belanda mengambilkan biaya besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayahan Napoleon Bonaparte di Eropa. Dua, terjadinya perang kemerdekaan Belanda yang diakhiri dengan pemusnahan Belgia dari Belanda pada tahun 1870. Tiga, Belanda menghabiskan biaya hanya sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Empat, kas negara Belanda kosong dan utang Belanda cukup. Lima, pemasukan uang dari penanaman kopi setiap hari. Enam, kegagalan upaya mengaplikasikan gagasan Islam di Belanda 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi induk Belanda. Tokoh-tokoh sistem tanam paksa: Eduard de Dekker, Bernhard Peraturan sistem tanam paksa. Peraturan sistem tanam paksa terdapat dalam lembaran negara Fitbel tahun 1834 No. 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu: 1. Di persetujuan akan diadakan dengan pendidikan agar mereka menyediakan sebagian dari tanamannya untuk menanamkan tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanam pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh dimiliki 1/5 dari tanam pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanamkan tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanam padi. 4. Tanam yang disediakan penduduk tersebut bebas produk tanam. Peraturan sistem tanam paksa. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari sampai tahun. 8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi, pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Dampak sistem tanam paksa. Dampak dari adanya sistem usaha swasta ini adalah meningkatnya tanaman ekspor ke luar negeri seperti gula, kopi, teh, dan Cina. Lewat sistem usaha swasta, baik pengusaha swasta maupun Belanda sendiri juga memperoleh keuntungan yang melimpah. Diperkirakan mencapai 151 juta gulden pada tahun 1877. Akan tetapi kebijakan ini juga masih sama saja seperti tanam paksa, karena pada akhirnya rakyat Indonesia tetap terpuruk